Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yu'rabu biha lisan amma tatummanahul janan min at-tasdiqi wa iqrar amma ba'du. Atau muhtaromin teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, di sini kita akan mengobrol santuy terkait apa ya? Terkait pengalaman bisa dibilang pengalaman spiritual, sehingga pada detik ini tuh kalian kok bisa masih semangat. Nah, gitu. Iya. Kok bisa masih ini masih apa? Masih kuat. Masih kuat itu. Apakah ada dopingannya? Nah, itu. Pernah nggak di titik kalian itu jenuh? Kalian itu merasa kayak dunia itu jahat banget ya? Yang baik cuma mama ya. Yang baik cuma Yang baik cuma ibu. Kok seakan-akan dunia ini berpihak dari saya gitu. Pernah nggak di titik itu? Tapi yang untuk kita minta dia. Iya. Ya mungkin itu ya sebagai yang nanti akan dibahas oleh teman-teman sekalian ini. Pada dasarnya sesungguhnya ya Allah Subhanahu Wa Taala tentunya nggak bakal membiarkan suatu hambanya terlantar ya kan. Ya, Meskipun itu kafir ya kan, pasti diberi makan, diberi minum, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan. Untuk kebesarannya Gusti Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mungkin sebagai prolognya teman-teman, sebagai mukadimah pada pembahasan kali ini. Oke, di sini saya ditemani oleh siapa namanya Kang? Muhammad Rahmat. Iya, kita pura-pura nggak kenal. Saya Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat. Ya. Dari mana Kang Muhammad? Kalau saya itu aslinya itu dari Aceh. Dari Aceh. Aceh. Siap. Dari Aceh. Aceh itu di Sabang. Acehnya di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Itu Aceh Tengah dari paling baratnya Indonesia. Siap. Aceh, dari Aceh ke Bandung sekarang. Siap. Ini juga teman saya. Namanya siapa Kang? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Kamal Fatullah. Ya, asal dari Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur loh bro. Nah itu Kang Noval dan Kang Wabat. Kalau Akhirnya Amat ini Ya udah pada tahu lah. Gitu. Saya Muhammad Azmi Auf. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Sama juga. kayak Mang Bapak ini. Dekat 4 jam mungkin. Oh, ya. 4 jam. Dan saya juga alumni Jombang kebetulan. Tapi satu pondok pesantren. Enggak, Beda. Oh, beda. Jadi kenalnya di sini. Kenal di Bandung. Iya. Ya. Dibully di Bandung. Oke teman-teman, ya itu perkenalan dari kami. Di sini kita gak ada nama julukan ya terkait podcast pada pembahasan kali ini. Kita ngobrol santuy, ya kita ala-ala apa ya, ngobrol yang dibungkus dengan ilmu, dengan sebuah cakrawala membelah, mengupas kalimat dulunya Allah. Masya Allah. Nah itulah mungkin ya. Kopinya dulu Kang ini. Ya siap. Biar nggak ngantuk ya. Nah, kopinya cuma satu bro. Dari join-joinan ya. Ya di sini no smoking area ya. Jadi nggak No boleh. smoking. Oke, siap. Mohon maaf teman-teman yang sekarang rokok ya. Ini saya juga asam dari tadi sebenarnya. Oke, langsung saja ini. Saya ingin bertanya. Siapa dulu ini? Sama Kang Ini Kamal. ini aja biar adil. Iya, ini Gimana? sama saya kan yang nanya. Oh, Ini sama ini, sweet. Oh, kita sweet dulu nih. Iya, Oke, sweet. sweet. Oh, Oke, menang. berarti saya dulu. Ini ini dulu. Oh, ya saya dulu nggak apa-apa boleh. Oke. Pertanyaan pertama, tentunya Kang Muhammad dari Aceh, pernah nggak mengalami di titik Kang Muhammad itu merasa jenuh? Pernah nggak ngalamin di titik mau
di titik terendah Kang Wahabat pada selama Kang Wahabat hidup gitu loh. Dan itu gimana dari titik jenuh itu bisa berkembang lagi, bisa bangkit lagi, itu seperti apa? Gitu. Itu gara-gara apa faktornya? Dan kok sampai sekarang bisa bertahan seperti ini, alhamdulillah. Gitu. Sampai sekarang bisa di Bandung. Nah itu. Kalau perihal ininya tuh titik terendahnya kapan aja ya, bebas atau gimana? Ya terserah, entah Bebas. itu kemarin atau Umum. Umum lah ya, Bisa bebas. kembali juga di masa lalu lah. entah ya. itu di masa kecil. Ya mungkin apa ya, pernah, setiap orang pasti yang namanya manusia pasti pernah merasakan titik terendah ya, gitu. Dan saya pribadi ya pasti pernah mengalaminya gitu. Dan ya mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya lah. Amin. Dapat kita petik pelajaran juga dari setiap pelajaran, apapun lah gitu. Setiap kita bercerita dengan orang lain, kita sharing-sharing, dan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri maupun untuk Amin. orang lain. Iya, tentunya seperti itu harusnya. Ya. Kalau mengenai titik terendah dulu tuh pernah sih gitu. Pernah saya mengalami di masa kecil sih. Masa kecil. Ya. Secara umur apa itu? Masa kecil, Kan kecil itu mungkin, masa kecil itu patokannya MTS lah. ya, Kalau masuk SMA itu kan udah waktu remaja Iya. kan ya? ya. Puber lah. Kalau masa kecil saya itu mungkin dari mulai saya umur masuk TK ya gitu. Masih ingat ya? Masih ingat, Masih ingat alhamdulillah banget. masih ingat. Gimana, gimana? Gitu. Nah, Apa? kalau dulu tuh apa ya? Kalau dulu waktu saya merasa titik terendah atau bagaimana tuh mengenai perihal keadaan gitu. Oke. Keadaan begini ya, saya ceritakan aja dari mulai pengalaman Iya, kecil dulu gitu. silakan. Ini nggak ada paksaan tuh ya? Nggak ada paksaan ya, ini. Kita sudah damai dengan masalah kita sendiri kan ya? Sudah. Oke, siap. Nah, Siap. ketika waktu saya dulu kecil ya, itu sebelum masuk Ya, sekolah. Kak Ente itu udah bilang 2 kali loh. Belum masuk. Siap, siap. Kita masuk. Tadi nungguin. Santai, Itu santai. nungguin, Mas. Ya, terus. Ya dulu waktu masa kecil itu saya tuh pernah merasakan gitu ya, hidup tuh kayak kayak selalu susah gitu. Nah. Dan itu menjadi sebuah motivasi bagi saya. Kenapa, makanya tadi pertanyaan Kang Azmi, kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan gitu? Apa motivasinya? Entah apa tekanan. Kok bisa bangkit dari Kok bisa itu? bangkit dari itu gitu. Nah, ketika waktu saya kecil pernah mengalami keadaan di mana orang tua saya tuh kayak susah. Nah, bahkan posisi di rumah saya waktu dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah gitu. Dulu rumah saya itu cuman ada satu lampu doang. Cuman ada satu lampu yang itu juga cuman diambil aliran listriknya dari rumah nenek gitu. Segimananya gitu. Nah, bahkan kalau misalnya nggak ada lampu dulu waktu kecil masih mengalami cuman pakai lampu apa namanya? Ublik. Ya, lampu oblik, lampu Yang dari minyak tanah. iya, lampu minyak tanah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada minyak tanah, nggak ada cahaya tuh di rumah. Bisa pakai minyak wangi. Ya bisa minyak wangi, nggak bisa. Bisa. Makanya itu kecil Beda. waktu saya ke kebun juga gitu. Oke. Pernah hidup di kebun gitu. Dan keadaannya gitu, keadaannya nggak ada listrik, nggak ada apa, itu masa kecil ya. Pokoknya susah lah Ya susah gitu. dari segi Dari segi fasilitas, dan ekonomi. ekonomi juga. Ekonomi kalau misalnya dibilang susah ya, tetap saja saya masih tetap bersyukur ya gitu, dari dulunya masih diberikan sama Allah itu kecukupan gitu. Ya. Alhamdulillah masih merasa cukup dengan keadaan begitu dia. Nah, kalau perihal itunya, orang tua yang pernah hati saya itu paling sedih gitu, yang pernah membuat suatu sedih itu ketika orang tua saya itu dikucilkan. Itu ketika waktu kecil. Orang tua saya itu ada 4 bersaudara. Nah, ketika orang tua saya itu dikucilkan, nggak jauh dari kerabat dekat, ada kerabat dekat juga yang mengucilkan, bahkan
ya orang-orang sekitarnya juga banyak gitu, teman-temannya gitu ya. Nggak mungkin lah gitu ya orang tuanya itu bisa nyekolahin anaknya gitu. Ngelihat orang tua saya susah gitu, kondisi yang begitu. Jadi ini kayaknya ya orang kan pasti mengucilkan gitu ya. Iya. Ini mengucilkan orang tua saya gitu. Diremehin lah. Diremehkan Itu lah. sampai dijauhin ya, Pak? Dijauhin, enggak juga dijauhin, tapi ya Ada omongan yang ada enak. omongan nggak enak lah Nah, gitu, pasti tetap pasti. membekas gitu. Nah, omongan orang itu gimana ya? Nggak mungkin lah itu bisa nyekolahin anaknya sampai besar, nggak mungkin bisa sukses gitu ya. Terus? Nah, yang saya ambil pelajaran dari sana itu dari tanggapan orang tua saya. Ketika orang tua saya mendengar ocehan-ocehan orang ya dari tetangga ataupun kerabatnya gitu, mereka nggak pernah masukkan ke dalam hati. Mereka nggak pernah membalas buat biar apa yang mereka rasain itu dirasain juga sama orang lain, enggak. Tapi mereka itu bapak sama ibu itu cuma diam, tapi mereka itu membuktikannya sama usaha mereka gitu. Mereka benar-benar berusaha dari titik nol, saya menjadi saksi juga gitu. Dari titik nol benar-benar akhirnya apa ya gitu. Kakak saya bisa sekolah, saya bisa sekolah, adik-adik juga bisa sekolah gitu. Dan saya juga di sana membuktikan gitu kalau bahwasanya orang tua saya itu bisa mensukseskan saya gitu, bisa membahagiakan saya gitu. Bisa memenuhi kebutuhan anak dan semuanya, ekonomi juga stabil bisa gitu. Nah, mulai dari dulu, apalagi dulu waktu di Aceh itu masih masa konflik ya. Konflik, iya. itu di tahun 2000. Konflik apa namanya? GAM. Konflik GAM. Iya, itu waktu sekitar tahun 2004 lah. Dan rumah pasti waktu tsunami. Waktu tsunami, sebelum tsunami juga ya masih ingat-ingat lah gitu, karena Iya. udah ingat lah gitu ya gambarannya dulu gitu. Nah itu orang tua saya itu membangun usahanya itu benar-benar, kalau orang tua kan usaha kopi ya gitu. Nah orang itu nanam kopi gitu. Oh, petani kopi. Petani kopi. Punya lahan, alhamdulillah gitu, petani kopi. Nah dulu itu pernah sempat waktu ladangnya bapak saya itu pernah pernah kebakar lagi gitu, karena konflik. Oh, gara-gara Jadi dibakar. konflik GAM itu Iya. dibakar. Dibakar. Sama orang Oknum. Sama oknum lah gitu ya, dibakar, tapi bukan sama anggota namanya, tapi oknum lah, kita sebut aja oknum itu pernah dibakar sampai ludes semuanya. Berarti emang karena benci ya? Karena nggak tahu benci atau apa gitu, pokoknya nggak tahu apa latar belakang mereka melakukan itu, nggak tahu ya. Sampai yang tersisa itu cuman gubuk doang, dan gubuk itu masih ada sampai sekarang. Masih disisain, alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Dan gubuk itu menurut saya menjadi sebuah saksi bisu perjuangan, di mana perjuangan orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah sekarang di umur sekarang gitu udah hampir menginjak di umur 23 tahun mungkin ya gitu. Alhamdulillah gubuk itu juga masih ada, dan ladang kopi juga alhamdulillah sekarang udah besar lah gitu dari usaha bapak. Dan rumah juga dulu yang keadaannya susah, listrik gak ada, cuma harus ditarik dari rumah nenek juga itu waktu itu, sekarang alhamdulillah rumah bisa dibangun lah gitu ya. Berarti dari hasil kopi? Dari hasil kopi, benar-benar. Kopi apa berarti? Nah kalau di Gayo itu kopi, kita banyaknya nanam kopi robusta. Kopi Gayo. Berarti dari usaha kopi itu rumah bisa direnovasi, Iya. anak-anak bisa sekolah semuanya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari ekonomi bisa bangkit lagi. Iya. Dan itu usaha kerasnya dari bapak dan ibu saya gitu. Dan ibu saya juga sama gitu. Ibu saya juga dulu sambil ngebantuin bapak nanam di ladang gitu ya. Ibu juga ngajar. Pernah ngajar di sekolah. Dulu tuh masih sekolah swasta, belum negeri. Bahkan jauh di pelosokan hutan. Apa itu sekolah SMP? Sekolah SD. SD. Nah, itu ibu saya perjuangannya itu sampai bertahun-tahun jadi guru honorer. Nah, Berarti jalan ya ke bukit? berjalan ya dulu, apalagi keadaannya dulu waktu masih nggak punya kendaraan, ngalamin tuh jalan jauh tuh kadang sampai 5 km, 6 km jalan kaki sama ibu. Nah makanya itu menjadi salah satu motivasi saya, oh kayaknya saya harus ngebuktiin
saya harus membuktiin sama orang-orang yang dulu mengucilkan orang tua saya, yang pernah meremehkan orang tua saya, bahwasanya orang tua saya itu bisa sukses mendidik anak-anaknya gitu. Nah itu salah satu menjadi motivasi saya gitu. Nah di samping itu juga orang tua nggak pernah luput mengingatkan apa pesannya gitu. Pesan orang tua itu cuman udah omongan orang nggak usah diomongin, nggak usah ditanggapin lah gitu. Omongan orang ya udah, itu mereka yang ngomong, kita berjalan aja gitu dengan jalan kita masing-masing. Dan apa yang paling utamanya, jangan lupakan sholat berdoa. Nah di balik kita orang tua yang berusaha, mereka juga sholatnya dijaga, benar-benar dijaga sholatnya. Kayak pesan orang tua itu sampai saya pergi merantau jauh juga, pesannya itu cuma satu, mau kemanapun mau dimanapun jangan lupa sholat yang paling utamanya. Nah, jadi di balik kalau dibilang motivasi terbesar tadi ya gitu, yang bisa bertahan sampai sekarang, mungkin motivasinya karena orang tua yang pernah diremehkan gitu ya, sama ya udah pastinya kita berpegang dulu sama Allah, sama Allah, kita mengadunya sama Allah aja. Kita bisa membuktikan kalau bahwasanya diri kita tuh bisa. Dan itu juga yang akan membuat orang-orang yang dulu ngeremehin orang tua kita itu jadi bungkam gitu. Kayak sekarang jadi pada bertanya-tanya gitu. Nah, nanya sama orang tua, kenapa lo gitu ya? Kenapa anak-anak kalian itu nanya sama bapak sama ibu saya nih ya gitu. Kenapa anak-anak kalian tuh jadi penurut gitu, dengerin kata orang tua, beda sama anak saya. Akhirnya jadi perbandingan gitu. Jadi perbandingan antara saya pribadi dengan anak-anaknya mereka gitu. Kenapa bisa begitu? Dan yang menjadi apa ya, bukan beban juga sih kata saya, bukan juga menjadi sebuah kebanggaan atau apa, tapi saya itu di keluarga sendiri kayak dijadikan figur. Nah, ikutin abangmu yang gitu. Memberi contoh ya. Yang memberi contoh lah, bisa memberi contoh ya. Itu salah satu hal yang alhamdulillah saya syukuri lah gitu ya. Gitu. Saya juga mudah-mudahan dijauhkan dari sifat sombong gitu. Sehingga sampai detik ini bisa bertahan. Sampai detik ini bisa bertahan karena itu. Luar biasa sih. Motivasi. Tepuk tangan. Dan ini tanggapannya dari Kang Nopal ini. Apa tanggapannya dari cerita yang pernah dialami Kang Muhammad? Apa ibrohnya kira-kira gitu? Kalau tanggapannya itu memang orang tua itu berpengaruh kan. Jadi memang orang tua itu adalah guru utama dari kehidupan seorang anak. Jadi memang kalau orang tuanya baik, soleh-soleha, itu nanti nurunnya ke anak. Memang seperti itu. Apalagi tentang menanggapi tentang omongan seorang itu kan ya, kita sebagai manusianya bisa mengikuti takdir Allah ya. Nah, orang tua hanya bisa berdoa mensinkronkan dengan takdirnya seperti apa. Dan pada saatnya ya kita akan menikmati sesuatu itu kan. Ya yakin gitu kan, pada suatu saat itu Allah akan memberikan masa di mana kita akan menikmati apa ya yang telah kita doakan, yang telah kita usahakan. Iya, kita harus yakin. Kita harus yakin. Ya, itu cukup lah, keren sih maksudnya. Udah jarang nggak gitu kan. Kadang memang ada orang yang putus asa dengan keadaan sampai dia melupakan segalanya kan. Gitu. Nah, ya, alhamdulillah gitu loh. Saya juga ikut bahagia juga. Emang apa ya? Terkadang omongan orang lain itu ada kalanya apa ya? Omongan orang lain itu jangan sepenuhnya dimasukin ke hati. Omongan yang ini loh, yang remeh kita, yang marah-marah ke kita. Ya kita membuktikan ya dengan hasil gitu loh. Jangan membalas dengan ketika dia dendam kita dendam. Nah itu yang salah. Api ya jangan dibalas api. Makanya air ya. Ini berarti di sini boleh membawa ayat Quran juga ya berarti. Tidak apa-apa. Gitu loh. Ya, alhamdulillah. Kang Muhammad di sini ada langsung mengangkat derajat orang tua. Ada derajat yang diangkat. Ada remehan yang harus dibungkam. Dan ada
apa ya, bukti hasilnya. ada keraguan yang dibuktikan sekarang. Nah, itu, alhamdulillah. Nah, itu mungkin cerita pengalaman dari Kang Muhammad yang sangat bermotivasi, alhamdulillah. Ya lanjut sekarang ke Kang Nopal. Ini saya juga penasaran dari tadi. Penasaran mengenai Kang Nopal punya cerita apa nih gitu. Apakah tentang love story-nya? Apakah tentang Love story yang asmaranya? kandas ini. Apakah tentang masalah asmaranya ataupun apa? Ya silakan. Gimana? Ini gimana dulu nih pertanyaannya? Ya pertanyaan, pernah nggak Kang Nopal itu di titik terendah sehingga putus asa, sehingga Bang Nopal itu capek kan? Nah itu bisa bangkit kembali itu seperti apa? Setiap orang pasti mengalami seperti itu. Iya. Gimana? Berawal kisahnya itu dari MTS ya. Ketika saya mondok tuh kan, saya mondok dipondokin karena emang dipaksa dulu itu. Oh, Paksa ke MTS. Akhirnya dipaksa mondok. Emang dari diri saya juga nggak ada sebenarnya mondok. Terus? Akhirnya dipaksa mondok. Mondoknya di mana? Di Ar-Raudhatul Ilmiah, Nganjuk. Nganjuk. Itu kan memang beliau itu pendirinya itu kan salah satu murid dari Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan di situ. Akhirnya ya disitulah singkatnya. Habis itu dipaksa mondok dari MTS sampai ke SMA. Dan ketika lulus SMA itu kan waktu corona ya kan dulu itu. Dimana di situ itu saya mengalami gimana ya, orang tua itu mengalami krisis ekonomi karena bapak memang waktu itu kan jadi guru dan waktu itu sekolah memang berhenti. Nah, jadi memang orang tua berhenti. Akhirnya saya mempunyai inisiatif karena memang pikiran lagi bingung ya. Jadi mau minta ke orang tua bingung uangnya dari mana. Habis itu juga sedangkan mau beli kuota itu juga mahal dan sebagainya. Akhirnya saya bilang ke Pak Le kan, Pak Le itu dulu itu jualan kerupuk keliling. Jadi tahu nggak kerupuk yang gede-gede itu yang warna putih? Kalau di sini 2.000-an, kalau di sana itu lebih murah. Nah, akhirnya itikat di situ. Tapi sebelum di situ saya ngelamar kerja di tukang pakan lele, pakan setrat lah di situ. Nah, karena yang punya ini kenal sama bapak saya, jadinya saya nggak dimasukin gitu. Karena waktu itu emang kecil kan, tenaga saya juga ini, kuat gak kamu ketika itu ngangkat makan 50 kilo gitu. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, dengan gaji 60.000 sehari, dari pagi sampai jam 9 malam. Situ saya pikir-pikir dulu lah Pak, saya berangkat pulang karena memang nggak perlu apa-apa kan, cuma disuruh bawa SKJK. Udah saya story, setelah itu saya pulang itu jam 8 malam. Ketika itu pulang di rumah sedih karena memang nggak ada info diterima kerja gitu kan. Setelah itu ada teman yang nawarin bisnis ini seafood, bukan seafood yang frozen food. Akhirnya saya jual tuh di Facebook, di WA, dan itu cuma laku 1 kali. Untungnya 500 rupiah. Untungnya 500 rupiah. Habis itu saya masih nyari, akhirnya saya tertarik di dunia ban vulkanisir ban. Tahu nggak vulkanisir ban? Diperbaharui lagi ya? Ya, jadi bannya diganti, diperbarui lagi, dijual. Kan itu, wah, orang-orang yang pengusaha kayak gitu kan emang kaya-kaya ya, orang-orang yang juga, dan anak muda juga masih ada. Akhirnya saya datang ke rumah bapaknya. Saya ngomong kalau mau kerja di sini, dan lagi-lagi karena orang tua. Bapaknya ini kenal sama orang tua saya, kenal juga sama kakak ipar bapak saya. Yang jadinya mau nerima itu ragu karena emang nggak enak gitu. Kok anaknya guru kok dijadiin tukang vulkanisir gitu kan. Yang membuat saya benci dia di situ. Jadi saya memang membawa nama orang tua kayak gitu tuh. Jadi bingung gitu mau kemana-mana gitu kan. Akhirnya tidak menyerah, pulang dari vulkanisir ban itu jam 12 malam pulang nggak membawa apa-apa. Akhirnya bingung di rumah tuh, ya Allah gimana ya gitu nanti seperti ini gitu kan. Akhirnya Pak Le itu nawari, mau nggak jualan kerupuk keliling. Jualan kerupuk keliling ini dari jam 3 subuh sampai sore. Emang perjalanan dari Jombang ke Malang itu 2 jam lah. Kita berangkat jam 3 subuh sampai jam
sampai duhur kita full keliling. Jadi memang keliling kan jualannya. Jadi di warga-warga nyamperin, akhirnya saya ambil di situ. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu dapat penghasilan. Dapat penghasilan karena memang pada waktu itu kan ini ya, masih pengumuman SPAN itu belum ada, masih minim. Jadi memang kurang tahu gitu kalau saya masuk di UIN Bandung gitu. Mengenai informasi dan lain sebagainya masih kurang. Akhirnya pada suatu saat PBAK, nah di PBAK itu saya berhenti kerja. Nah, memang udah fokus kuliah, saya mau berangkat mondok di sini gitu kan, mau berangkat mondok di sini. Dan pada akhirnya udah saya tinggalin itu pekerjaan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa membantu kedua orang tua saya, bisa sedikit ngasih ke adik-adik saya yang masih kecil. Waktu itu kan masih mondok juga, ada juga yang masih kecil untuk uang jajan dan sebagainya. Ya ketika itu saya tinggal, alhamdulillah keterima di pondok Aroid, dan disinilah puncak dari segalanya gitu kan. Saya merasakan sesuatu yang yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Meskipun saya dulu juga mondok 6 tahun, cuma saya merasa itu belum dapat apa-apa gitu kan. Karena karena mungkin nafsu atau lain sebagainya. Cuma ketika saya berada di sini, inilah yang mengubah segalanya gitu. Yang awalnya saya beretikat ini mau jadi seperti ini kerja dan sebagainya, ketika di sini tuh saya diajari tentang ini masalah hati oleh Bunyai dan Pak Kiai saya di Pondok Pesantren Aroid ini. Masalah hati, bagaimana kita menenteramkan hati ini dengan sholawat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya gitu. Yang menjadikannya alhamdulillah gitu, sampai detik ini itu Allah masih memberikan nikmat itu kepada saya. Disitulah mengenai sedikit kisah saya tentang perjalanan dimulai dari SMP, SMA, ya tujuan sampai sekarang kuliah. Alhamdulillah tujuan saya kesini tuh mondok memang bukan mencari bukan mencari ilmu yang murni gitu, maksudnya ilmu nausolot dan sebagainya, cuma memang memperbaiki hati dan akhlak gitu, yang paling utama itu kan di situ. Karena ini yang membuat kehidupan ini semakin tentram, damai, bahagia itu ada di hati sama di akhlak gitu. Ya, jadi itu intinya seperti itu mengenai kisah saya. Dan memang background dari keluarga saya itu memang seperti itu. Alhamdulillah keluarganya baik, saya aja yang memang kurang baik. Dari situ ya membuat saya untuk iktikat untuk pengen berubah lah. Dari Jombang ke sini itu membawa sesuatu yang pengen saya ubah ya. Salah satunya ya di akhlak itu sama di hati. Itu. Sehingga Kang Noval bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Gimana tanggapannya? Gimana? Jadi tanggapan dari saya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena sama-sama ya tadi dari yang pertama itu melihat perihal tentang orang tua ya gitu. Mungkin kita punya permasalahan yang sama gitu, dan mungkin yang menjadi catatan paling besar bagi saya pribadi nih setelah mendengar cerita dari Kang Noval, yang menjadi catatan besarnya itu memperbaiki diri, memperbaiki hati dan akhlak. Karena dengan tujuannya itu gitu. Dengan tujuannya itu kita kalau memang hidup mau tenang, mau hidup bahagia, perbaiki dulu diri kita, perbaiki dulu hati kita dan akhlak kita lah gitu. Mungkin itu yang jadi poin penting bagi saya. Mungkin gitu. Kalau saya sendiri, itu luar biasa juga sih. Alhamdulillah, saya juga ikut bahagia sehingga sampai detik ini bisa seperti ini bertahan istiqomah di jalan Allah ya. Insya Allah bismillah. Ya mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah terus ya. Sehingga bisa menemukan mencari ketentraman hatinya, tatmainul qulub itu tadi. Apakah tadi dengan zikir ataupun sholawat tadi yang sudah dikatakan oleh Kang Noval. Dan ini juga bahwasanya ya kayak tadi kata Kang Noval, saya mondok 6 tahun tuh kayak gak dapat apa-apa. Nah, sepertinya itu dapat itu loh, gak ada yang sia-sia. Sejatinya gak ada yang sia-sia gitu loh. Apalagi ketika kita dalam rangka mencari ilmu agama. Sebenarnya kita sekarang udah di UIN, kita memperdalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita kan juga memperdalam ilmu agama ya kan? Gitu loh. Ya wajar lah ketika dalam rangka seperti itu
kadang iman kadang naik kadang turun, kadang nakal, kadang juga melanggar peraturan. Itu hal yang wajar, hal yang wajar. Bukan diwajari, tapi itu yang lumrah lah, gitu loh. Soalnya ya harus seperti itu, karena kalau terus lurus terus, nah itu yang dipertanyakan. Nah itu loh. Makanya harus perlu ada tikungan biar ada seninya. Itu kata guru saya seperti itu. Jadi memang kan kalau hidup terlalu lurus itu nggak ada tantangannya, malah monoton. Kita kan pernah ada matkul moderasi beragama. Gitu. Hidup itu harus tengah-tengah. Harus tengah-tengah, artinya tidak ifrat dan tafrit, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Gitu. Kita harus tawazun. Bagaimana ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kan seperti itu. Dari situ nanti kita akan mendapat pembelajaran besar gitu mengenai hidup itu seperti ini. Makanya kalau kita punya pemikir, saya dulu mondok, saya dulu sekolah, cari ilmu kayak nggak dapat apa-apa, maka sejatinya kalian mendapatkan apa-apa. Pasti itu puncaknya ketika kita merasa bodoh sekarang. Nah itu puncaknya, itu jawabannya. Karena barokah ilmu itu nggak bisa kita dapatkan sekarang. Gitu. Setelah kita mencari itu baru mendapatkan keberkahan atas kita mencari ilmu itu, ya kan? Karena barokah itu kan ziyadatul khair badal khair. Yang namanya ilmu, yang pernah saya dengar, yang namanya ilmu itu semakin kita gali semakin dalam gitu. Semakin kita tahu sebuah ilmu, semakin kita tahu kebodohan kita. Seperti itu makanya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tapi ya bener, tapi ngomong-ngomong nih, kita kan udah nih sama Kang Opal udah. Siap. Nah ini Kang Azmi sendiri gimana nih? Gimana? Pernah nggak titik terendahnya gimana nih? Kita pengen dengar juga nih dari Kang. Hidup saya itu ya gini-gini aja sebenarnya. Tidak ada yang menarik, untuk diceritakan. Ada yang menarik yang harus diceritakan. Sesuatu yang menarik buat diceritakan. Jangan di-spill itu. Itu privasi masih. Jangan. Itu biar Allah nanti yang menjawab gitu. Ya. Terus coba Kang Au ceritakan perjalanannya seperti apa gitu kan. Karena dengar dia emang rois dulu di Pondok Garo dulu. Rois nih ya. Ya, saya cepat menjelaskan background-nya. Ngerois, habis itu dia mungkin juga berpengaruh di organisasi yang mungkin bisa diceritakan lah. Halo. Oke. Ya alhamdulillah gitu ya. Ya nanti karena Kang Opal tadi menyepil itu saya lanjutkan. Sebenarnya saya nggak mau ceritain itu sebenarnya. Tapi ini insya Allah semoga menjadi ibro buat kalian juga, teman-teman semuanya. Iya, tahun 2018, 19 lah. Itu masa khidmat itu. Saya dulu santri di Petarangan Jombang, Pondok Darul Ulum Petarangan Jombang di Bayi Romli, Sohibul Istighosah, Mursyid Toriko Qadirul Nasabaniyah di situ. Di situ ya di asrama Risalah pengasuhnya Gus Bang, di situ Gus Rahmatul Akbar. Saya kelas 2 SMA. Saya itu masih belum tahu apa-apa ya, kan di situ kan juga senioritas juga. Tiba-tiba saya dipanggil sama beliau ke rumahnya. Azmi sini. Beres ngaji beliau ada sini. Sekarang tuh malam Kamis, saya masih ingat banget. Besok malam Jumat, pelantikan, cari anggota. Saya kan kaget. Langsung ditembak berarti. Nah, iya, itu malam Kamis, malam Jumat, besok acaranya. Sekarang cari anggota. Saya itu tahu kalau besok itu ada acara pelantikan kepengurusan. Ada itu sama ini acara Isra Mi'raj. Nah itu. Saya disuruh nyari, ya Allah saya itu ngulang di situ. Saya bingung. Ya udahlah, saya konsultasi sama atasan, sama ustadz, sama ustazah, sama pembina lainnya. Ya udah, Bismillah. Ya alhamdulillah atas putusan dari pengasuh saya lakuin, saya lakukan aja. Dari situ saya minta restu ke orang tua, ke guru-guru saya dulu. Ya alhamdulillah direstuin. Ya udah, amanah itu alhamdulillah saya jalani di situ. Alhamdulillah sampai di situ selama 1 tahun memimpin asrama. Ya berbagai macam agenda acara dan lain sebagainya dapat terrealisasi meskipun ada catatan yang menyertainya. Itu yang hal yang wajar. Sehingga pada satu titik saya itu pernah saya tuh tapi dalam 1 tahun itu 1 periode. Itu saya pernah diberhentikan 1 minggu kalau sama beliau. 1 minggu itu asrama itu kekosongan. Waktu kekosongan. Jadi tanpa ada pengurus gitu.
Itu gara-gara kesalahpahaman di situ, akhirnya saya itu sampai dikaplok sama guru saya. Ditampar sama Gus Bang tadi yang nunjuk saya jadi ketua asrama. Jadi saya dikaplok waktu subuh. Setelah subuh istighosaan, tiba-tiba Gus Bang datang. Itu marah-marah. Saya dipanggil. Saya ditampar di depan anak-anak semua. Sebelumnya itu jam 3 subuh, teman-teman sekamar saya itu sudah dipukulin semua sama guru saya. Ditendang di sini pokoknya. Tapi saya nggak tidur di kamar, saya tidur di aula. Akhirnya saya nggak kena. Saya kenanya pas subuh di depan anak-anak semua itu, di depan anak-anak, di depan orang-orang yang setiap harinya saya suruh, saya atur, saya gini-gini, saya ditampar di depan teman-teman. Di situ saya nangis. Soalnya saya nggak nggak pengen ngecewain guru saya. Itu akhirnya di situ saya klarifikasi, saya bukan untuk mengejar kebenaran tapi minta maaf gitu. Bagaimana caranya Gus Bang itu ridho, maafin saya atas masalah ini. Setelah itu 7 hari setelah pertamparan itu saya dipanggil ke rumahnya guru saya. Diangkat lagi jadi ketua asrama. 1 minggu setelah itu akhirnya ibrohnya ya Allah, alhamdulillah semenjak peristiwa itu kedekatan saya sama guru saya semakin dekat. Sering diajak kemana-mana, acara pernikahan, acara pengajian, kemana-mana, bahkan sampai nonton bioskop juga saya diajak sama beliau gitu. Di situ alhamdulillahnya ya Allah. Bahkan sampai sebelum saya ke Bandung juga saya sama guru saya, Azmi nggak usah kemana-mana, di sini aja, kuliah di sini aja, bantu saya di sini gitu. Pada waktu itu ya saya ngikut sama guru saya, tapi orang tua pengen saya kuliah di negeri. Akhirnya bisa sama orang tua. Ketika saya diterima di Bandung, saya soal lagi ke beliau, silaturahmi, alhamdulillah beliau meridhoi ketika saya berangkat ke Bandung. Alhamdulillah ya Allah. Berarti masih tetap minta izin dulu sama guru ya? Iya, saya sebelum berangkat itu minta izin ke sana gitu, sehingga pada saat ini saya bisa di Bandung. Dan itu penuh dengan perjuangan dan tantangan semuanya ya Allah gitu loh. Makanya saya itu bingung pada waktu itu, apakah ini karena gara-gara guru saya nggak ngebolehin saya berangkat kuliah di luar gitu, apa sih harus di Jombang gitu. Pada waktu itu saya gitu. Akhirnya sebanyak dari SNMPTN, SEPAN PTKIN, SBMPTN, SNMPTN, terus apa lagi, mandiri banyak semuanya, sampai kedinasan IPDN saya daftar semuanya ya Allah. 10 saya daftar, 1 kali keterima. Itu yang terakhir di Bandung, alhamdulillah keterima. Saya daftar di UIN langsung. Iya. Saya dulu daftar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jalur undangan SEPAN, PTKIN sampai mandiri, semua jalurnya lah. Semua jalur ya Allah alhamdulillah, sampai kedinasan orang tua saya ngebelain sampai nginep yang penginapan di Surabaya, nganterin saya untuk tes SBMPTN sampai berapa hari dulu ya, 2 hari. Terus yang parah lagi ini tes kedinasan 4 hari di sana, karena kan pantu kiri juga di sana. Alhamdulillah ternyata ketolak juga. Memang dari dulu tuh saya nggak niat untuk masuk kuliah. Memang nggak ingin masuk kuliah, inginnya lanjut mondok di Salafi gitu. Tapi karena tuntutan orang tua ingin anaknya bisa kuliah, ya udah. Kalau itu buat orang tua saya bisa bahagia, kenapa tidak saya lakuin gitu loh. Dan itu hiburan sangat luar biasa dari perjalanan itu. Bahkan saya sampai ketika ketolak dulu sama orang tua, ditanyain sama ibu, Mas, udah keterima belum itu pengumuman yang di Semarang? Itu udah pengumuman ketolak, Bang. Udah pengumuman ketolak, tapi saya bilang belum pengumuman gitu. Takut kecewa gitu ya. Dan itu ya Allah, sampai sakitnya seperti apa rasa ya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ibrohnya lagi mungkin ketika saya waktu SBMPTN saya keterima di Unpad Pajajaran, mungkin saya tidak seperti ini. Mungkin
ketika saya keterima SPAN PTKI dari undangan, mungkin saya sombong pada waktu itu. Karena anehnya gini, Pak. Saya ngikutin bimbel, kursus semuanya sampai buku yang tebal-tebal semua ya. Dibeliin bapak saya. Iya. Dibeliin, saya pelajari semua. Masih saya pelajarin karena saya tekad gitu ya. Kedinasan juga saya pelajarin semua. sampai tryout sampai 6 kali tryout itu saya ikutin semua. Tapi naas hasilnya. Ada takdir yang lebih menarik. Nah, gitu. Tapi aneh ya, teman saya yang nggak pernah bimbel, yang nggak pernah ikut kursus ini, yang kerjanya cuma ngalor ngidul, ngopi, keterima. Apakah dunia berpihak? Kayaknya kan enggak. Pada waktu itu emang saya ya Allah, bagas di titik terendah gitu ya. Gitu. Karena emang pada masanya kan orang-orang udah pada keterima, kalau Iya. kita enggak ini Bahkan gimana? saya sampai Bingung ya. bahkan saya pengumuman UIN itu saya udah tahu jawabannya. Udah pasti ketolak. Saya pasti warung kopi itu. Iya. Warung kopi kan ada main PS-nya. Saya suruh buka sama teman saya. Alhamdulillah keterima. Reaksi saya nggak spektakuler ketika saya seumpama diterima di Jakarta. Oh keterima, ya udah. Saya konsultasi ke orang tua. Pada waktu itu saya udah survei untuk mondok di Wonosobo dan di Banten, antara dua itu. Saya tekad mau pesantren lagi. Tapi nyatanya orang tua disuruh ngambil di UI. Ya udah saya ikutin. Alhamdulillah sekarang bisa mondok juga di Taroe. Jadi bisa mondok juga dan bisa kuliah. Nah, itu alhamdulillah. Ya Allah. Makanya yang itu mungkin ya cerita yang sebenarnya nggak menarik sih untuk diceritakan gitu. Kalau dibilang gak menarik, ini cukup menarik. Saya menanggapinya gimana ya, di sebuah cerita yang wah gitu. Soalnya kita bisa mengambil pelajaran ya gitu, sama-sama mengambil pelajaran. Pertama tadi takzimul ustaz ya, takzim kepada guru gitu kan. Dan itu menjadi salah satu syarat kalau kita tuh mau mendapatkan ilmu. Nah, terus ya Kang Azmi nggak dendam gitu, meskipun posisi itu tadi dipukul di depan orang banyak, yang kadang setiap ya kan setiap orang beda gitu kan. Nah alhamdulillah kan Kang Azmi tidak menanamkan sifat dendam misalnya. Kadang ada orang yang udah gitu tuh dendam sama ustadznya sendiri, sama gurunya sendiri, sampai dimusuhi gitu. Nah tadi Kang Azmi luar biasa gitu, dan masih bisa takzim sama ustadz gitu, masih ya itu salah satu adab kita juga kepada guru. Dan yang keduanya sama orang tua gitu. Jadi menurunkan ego sendiri demi mengorbankan ego sendiri demi orang tua. Tapi alhamdulillah itu ketika mengikuti orang tua juga, alhamdulillah dua-duanya juga dapat. Mondoknya dapat, kuliah di negerinya juga dapat gitu. Ya alhamdulillah diberikan jalannya itu sebuah menarik gitu. Ya awalnya kita cuma mengejarnya satu, tapi alhamdulillah dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat gitu. Orang tua juga senang bisa keluar di negeri, mondoknya juga dapat gitu. Jadi dapat nilai plus juga gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya terima kasih. Saya aduh malu ini tuh. Ini mengenai Gimana Kang Nopal tanggapannya gimana nih? ada nih yang unik tuh. Ketika di pondok pesantren dipukul itu bukan menunjukkan suatu kekerasan, tetapi suatu pendidikan. Pendidikan. Jadi memang kita itu dididik untuk menjadi orang yang benar, seperti apa orang yang bertanggung jawab. Apalagi tadi Mas Azmi ini udah menjadi rois ya kan, pemimpin asrama itu kan memang harus dididik. Kalau ibaratnya kalau roisnya benar, insya Allah di bawahnya juga benar. Dan sejatinya guru itu tidak mempermalukan, tapi dengan tamparan itulah yang menjadikan barokahnya itu kerasa sampai sekarang. Iya. Mengajarkan jadi diri yang bertanggung jawab juga sebetulnya. Lebih dekat saya sekarang sama Gus. Bahkan kemarin alhamdulillah pas tahun kemarin saya langsung sama Gus saya sama guru saya ditunjuk jadi acara tahunan pertama ketua halal bihalal 26 generasi. Acara besar ya. Acara besar. Alhamdulillah. 26 generasi. Alhamdulillah sekarang ketika pulang juga nggak lupa untuk silaturahmi ke sana sama orang tua, dan sekarang alhamdulillah adik saya sekarang yang ada di sana. Mudah-mudahan adik Kang Azmi juga bisa meneruskan lah ya gitu ya. Bener kata Kang Nopal tadi, marahnya guru itu bukan karena benci, bukan, tapi karena penuh kasih sayang. Makanya kata guru saya, pondok pesantren itu adalah surga dunia. Surga dunia itu seperti apa ya?
menurut salah satu ulama juga, surga itu yang tak terdengar oleh telinga, yang tidak terlihat oleh mata, tidak tercium oleh hidung. Gitu kan ya. Karena sebegitu luar biasanya surga. Iya. Lah, begitupun di pondok gitu loh. Ada suatu syair yang mengatakan pondok pesantren adalah surga dunia karena apa? Disinilah aku dapat tumbuhan yang ditanam oleh embun ketawaduan, yang disiram oleh imun kekhidmatan, dan dipelihara oleh cinta dan kasih sayang. Ini quotes of the day ya. Quotes of the day-nya Memang seperti yang saya rasakan gitu ya. Iya. Meskipun ya memondok seperti ini keadaannya, tapi saya yakin gitu ya. Salah satu kunci buat kita ya, apa ketika kita tolak ilmu ya di guru kita gitu, bukan di ilmunya, tapi ini guru kita sendiri. Makanya jangan sampai kita memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi terhadap guru, karena itu sebagai pintu atas keberkahan ilmu kita gitu. Bahkan Gus Kausar pernah bernasihat di huduruka bainal waliyyi hayyan aw majitan khairun anta taqatwa irban. Kehadiranmu terhadap gurumu, baik beliau sudah meninggal ataupun masih hidup, itu lebih bagus, lebih baik daripada kalian mengerjakan ibadah sampai tubuhnya terpotong-potong. Nah, gitu. Bahkan apa ya, mencari ridho guru itu, ketika guru sudah meninggal pun kita wajib untuk mendoakan untuk bisa dapat ridhonya. Makanya kita ziarah kubur, maka itu menjalin hubungan. Gitu. Salah satunya itu. Makanya kan ini ada perkataan dari Bunyai siapa gitu kan, mengenai keberkahan ilmu itu bukan dari tentang pintarnya, tapi ketika murid itu mau merobitoh kan, merobitoh kepada gurunya, merobitoh menyambung silaturahmi, mengirim al-fatihah kepada gurunya, maka disitulah nanti puncak keberkahannya itu ada hadir gitu di santri seperti ini. Saya ingat ini di dalam kitab Kifayatul Muhtarab karya Sayyid Ali bin Hasan Bahro, dalam satu makalahnya beliau bernasihat seperti ini: sabauna fi mi'atin annal ilma yanalu bisababin Indonesia kuatir rabitoti bainal muridi wa syekhihi. 70% seorang santri, seorang murid. Ini dengarkan ini para mahasiswa-mahasiswi ya. Harus dengar ini penting ini ya. Penting. Ya, 70% kesuksesan seorang santri, seorang murid, seorang siswa atau siswi, seorang mahasiswa dan mahasiswi itu didapat karena ada hubungan probitoh yang kuat antara murid dan guru, antara siswa dan guru, antara mahasiswa dan dosen, antara santri dan kiai. Dan itu artinya 30%-nya dari mana? Ketika kita mau tolaah, murojaah, ngaji, ngerjain PR, ngerjain tugas, bikin artikel, skripsi, jurnal, makalah, presentasi, itu cuma 30%, bro. Tapi tidak menyepikan sehingga meninggalkan itu semua. Tetap butuh, tapi itu tidak cukup. Perlu 70%. 70%-nya kita dari kedekatan sama kedekatan. Caranya seperti apa? Gampang, seperti yang sebenarnya yang dikatakan oleh Bang Noval dengan kita mendoakan. Itu sudah luar biasa gitu loh. Mendoakan, sisakan waktu 5 menit setelah sholat untuk kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Dari kecil yang ngajarin kita alif ba ta, yang ngajarin kita perkalian, yang ngajarin kita tentang sirah nabawiyah, itu gitu. Itu makanya saya tuh punya keyakinan seperti ini. Soalnya ini saya berangkat dari cita-cita pesantren. Senakan-nakalnya orang, senakan-nakalnya santri, senakan-nakalnya seorang murid. Maksudnya nakal itu sehingga tidak melenceng dari syariat Islam gitu ya. Nakal-nakalnya itu ya wajar gitu. Senakal-nakalnya santri, murid, mahasiswa atau mahasiswa, tapi di dalam hatinya itu masih ada rasa suka, rasa cinta. Nah, cinta itu kan dengan mendoakan kan ya, kepada gurunya, kepada pesantrennya. Maka kenakalannya pada titik ini itu akan jadi fase, sehingga untuk fase berikutnya dia akan bisa berubah atas keberkahan dia menghubungkan hubungan terbitoh tadi dengan gurunya gitu. Nah, seperti itu. Makanya banyak peserta pesantren itu
pas mondok, pas kuliah, pas di sekolah pinter, Hmm. juara satu kelas, lomba sana sini. Hmm. Soalnya pernah saya disini sama guru saya itu, pernah juara lomba kitab Fathul Mu'in se-Jawa Timur juara satu. Hmm. Tapi apa? Dia sekarang jadi kuli bangunan. Hmm. Ya salah siapa? Apakah gurunya? Apakah pondoknya? Tidak. Nah, pasti yang salah dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya, ada tuh santri ngaji tidur, Hmm. sekolah jarang. Iya. Kadang-kadang kalau waktunya pakai seragam ini, dia pakai seragam itu. Melanggar terus, kena hukuman terus. Tapi dia itu Hmm. sekarang jadi terjun di daerah di dunia pemerintahan. Hmm. Di ilmunya dapat bermanfaat. Hmm. Tapi tidak menghakimi, sehingga cerita yang pertama tadi tidak bermanfaat ilmunya. Hmm. Banyak kemanfaatan itu kan Iya. wilayahnya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Cuma memang takdirnya Allah seperti itu untuk menuju keimanannya dia seperti Iya. apa. Pasti ya. Makanya ya untuk Nah, setiap orang dengan ujiannya masing-masing lah pasti. Lagi kisah tentang santri ini unik banyak benar. ya itu Istilah beda. sih. memang itu datanya dan itu realitanya Hmm. gitu. Makanya perlu kita dari sekarang gitu untuk selalu mendoakan guru-guru kita. Hmm. Gak ada ruginya, gak ada ruginya. Kata siapa kirim Fatihah itu gak sampai, Hmm. gitu kan ya? Kata siapa kirim Fatihah kepada guru kita yang sudah meninggal, kepada orang meninggal itu gak sampai, kan? Pasti sampai. Gitu. Kalau nggak percaya ya udah, mati dulu. Gitu. Makanya ilmu keyakinan ini sangat penting. Hmm. Nah, kalau kita nggak yakin terhadap apa yang Allah berikan kan bahaya. Harus kita yakini. Alhamdulillah, makanya ya dari apa yang saya ceritakan tadi, gitu, pentingnya ya teman-teman sekalian, kita melibatkan orang tua, melibatkan guru dalam sesuatu yang genting. Entah itu ketika kita dalam rangka memilih mau melanjutkan pendidikan di mana, entah itu dalam urusan apa, masalah perjodohan atau apa, jangan sampai kita luput dari orang tua dan guru. Iya, guru itu murabi fi jasadi. Orang guru Firuhi itu orang itu iya kebalik. Nah, nah, itu dua-duanya orang tua kita. Gitu loh. Makanya jangan sampai menyepelekan, jangan sampai menyingkirkan sehingga kita memutus tali silaturahmi ke guru, ke orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya ada kalanya saya bisa sekarang di Arobit di Bandung ini di atas keberkahan doa dari Guru dan orang khususnya tua. orang tua itu ibu saya, bapak saya. Makanya saya setiap hari setiap kali kalau teleponan sama ibu saya ya saya jujur saya itu cengeng ya kalau masalah emang gitu. Saya juga jangan lupa untuk nirakatin saya. Selain memberikan rezeki yang halal dan thayyibah, perlu orang tua itu memberi tirakat kepada seorang anak agar apa? Agar anaknya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu. Ya mungkin memang meskipun saya belum ngerasain jadi orang tua, nah itu memang resep dari ulama-ulama ya, gitu. Harus seperti itu. Ya. itulah mengenai kisah Kehidupan ya. Kehidupan. Kehidupan. Nah, Ya. Ya. Sejatinya ini ya teman-teman yang saya ambil dari cerita kita semuanya. Mungkin ini udah closing statement ya. Nah, Gitu, gimana ini? siap. Oke, gini. Saya tuh kalau membawa tafsir tuh takut saya nih. Berat gitu. Berat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani atau menguji suatu hambanya di luar batas kemampuannya. Ada kalanya memang muhabbat pada waktu itu dikasih susah karena muhabbat yang kuat. Seumpama itu dikasih ke saya, mungkin saya sudah bunuh diri. Gitu ya. Iya. Dan sebaliknya, Mang Nopal tadi ceritanya seperti itu, mencari pekerjaan karena masalah ekonomi mungkin
ketika dirasakan oleh Mang Muhammad ataupun saya, mungkin pada waktu itu saya Sanggup. nggak sanggup, mungkin saya udah Kemana ya? kemana Mabok. Nah itulah makanya sesungguhnya apa yang datang ke kita itu yang terbaik. Makanya guru saya pernah berdoa seperti ini, bilang ke saya, kalau berdoa jangan lupa minta dipertemukan dengan orang terbaik dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah ketika kita dua unsur itu, tujuan saya ke depan kacamata harus tujuan semua, meskipun itu jelek ke saya. Iya. Oh iya, saya kan selalu minta yang terbaik. Pasti ini yang terbaik buat saya. Meskipun pada waktu itu pahit yang saya rasakan, ditampar ataupun di apa, tapi insya Allah ini ada ibrohnya. Itu keyakinan saya seperti itu. Apa yang diajarkan oleh guru saya. Meskipun kiriman telat, gak ada rokok, alhamdulillah ada rokok, alhamdulillah bisa makan, gitu loh. Gak ada kayak kecukupan lah. alhamdulillah. Gitu ya. Nah itu kecukupan. Nah itu makanya jangan minder jadi santri, jangan minder jadi mahasiswa. Nah, itu. Ketika kita cari ilmu agama, insya Allah semuanya dicukupkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh Gus Koyum, salah satu ulama yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Rembang sana. Beliau dalam suatu muridul hasanahnya beliau bernasihat, man tafaqqa fiddin kafahullahu hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man utawi sapa wong tafaqqa hasbuh sapa wong fiddin ing dalem agama Gusti Allah, artinya yang mencari ilmu agama maka akan dicukupkan segala-galanya, kafahullahu hamma akan diwujudkan segala cita-citanya, diwujudkan cita-citanya, dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu istimewa. Kita akan mendapatkan rezeki dari nah, itu loh, betul. Kok tiba-tiba dapat istri yang cantik kan? Apa ini? Bonus, apa bonus? Aku bilang itu lahir nasib, gitu. Kok tiba-tiba gini? Wah, ini, aduh, gitu. Aduh, alhamdulillah Bang Auk. Seperti itu ya, teman-teman sekalian, mungkin itu bisa dicukupkan atau apa? Ya, itu mungkin pesan-pesan lah dari Oke. bertiga. Ini. Satu kata ini apa? Kalimat aja. Apa motivasi ya? Buat motivasi lah. Satu kalimat lah. Oke, dari Mang Nopal dulu. Apa gimana? Untuk closing statement. Bersyukur Lah, satu kata lah. Harus satu kalimat. Satu kata kalimat apa? Pertama bersyukur ya. Bersyukur. Berjalan di atas takdir Allah, gitu kan? Karena jika engkau berjalan di atas takdir Allah, maka di situ kau akan menemukan suatu kebaikan yang tidak akan pernah kau temui sebelumnya. Mantap. Oke, siap. Mang mau apa? Kalau dari saya mungkin singkat. Ya jangan pernah menyalahkan takdir. Semuanya bisa diusahakan. Dan buktikan bahwasanya kita bisa membungkam mulut-mulut mereka yang meremehkan. Siap. Dari mau? Dari saya, ini bicara tentang tadi dua-duanya ya. Dari saya gini. Nah ini saya mengutip dari makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbur Rabbani, Wali Kutub. Beliau dalam salah satu nasihatnya beliau bernasihat seperti ini. Terkadang yang membuat kita gelisah itu bukan karena musibah yang menguji, bukan karena cobaan, ujian, rintangan yang datang bertubi-tubi, bukan. Tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kita paham. Sejatinya apa? Apa yang datang ke kita? Itu yang terbaik buat kita. Itu bahasa rindu Allah ke kita. Gitu loh. Kenapa saya kok dikasih penyakit ini? Karena kita yang kuat, karena aku yang kuat. Si umpama dikasihkan muhabbat mungkin nggak kuat, kan gitu loh. Itu makanya benar apa tadi, berdamai dengan takdir, berjalan di atas takdir, berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman. Oke, bisa dicukupkan? Alhamdulillah ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Ada kalanya apa yang kami ucapkan itu
ya sangat kurang dan mungkin jauh dari kebenaran mungkin ya. Gitu. Sejatinya apa yang kita omongkan itu ya kalam Allah juga. Allah yang menggerakkan, dari Allah kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu teman-teman. Oke, saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Salaman dulu teman-teman. Oke, ya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Saya tunggu kabar bahagia selanjutnya. Amin. 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin kita sudah tidak menjadi seperti ini lagi, akan jadi lebih baik lagi. Amin. Apakah itu nanti menjadi seorang alim ulama ataupun penerus bagi para para yang sekarang jadi presiden DPR ataupun MPR sekarang. Saya yakin kalian semua nanti akan diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Oke teman-teman semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa sehat dan bahagia. Jangan lupa apa coba? Makan dan Jangan minum. lupa makan. Ya. Iya. Karena apa? Kalau nggak makan. Karena Kalau nggak makan lapar. iya, lapar. Karena berjuang itu juga perlu makan. Makan. Iya, siap. Berjuang Ya. perlu makan ya. Kalau saya yang penting rokok. Kalau Oke, gitu, Akhirnya Oke. ya mungkin kita tutup ya. Ya, terima kasih lagi. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiqh ila victory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.